Di balik tembok-tembok sederhana pesantren, terdapat denyut kehidupan yang khas. Inilah ritme kehidupan santri, di mana waktu berputar dalam harmoni ibadah, ilmu, dan budaya. Assalamualaikum. Kehidupan di pesantren membentuk ikatan sosial yang kuat. Ada semangat kolektif dalam ibadah dan aktivitas harian. Kitab-kitab kuning yang ditulis berabad lalu menjadi cahaya yang terus dipelajari dari generasi ke generasi. Di pesantren, Islam hidup dalam bentuk budaya. Tradisi-tradisi seperti maulid dan hataman bukan lagi sekedar seremoni. Mereka adalah ekspresi cinta dan keberlangsungan nilai. Kehidupan santri adalah habitus, sebuah pola hidup yang dibentuk oleh nilai-nilai Islam, dari kebiasaan kecil hingga prinsip hidup. Afwan Ustaz, Ana pengen bertanya nih, kan di luar sana banyak tuh yang mempermasalahkan terkait tahlilan. Nah sebenarnya gimana sih tahlilan ini dipandang dari sisi Islam atau dari sisi pesantren Ustaz? Gimana ya Ustaz? Baik kan Anda. Jadi begini ya, berbicara soal tahlilan. Sebenarnya tahlilan itu merupakan produk asli para penyebar agama Islam di Nusantara. Bahkan kalau kita amati, itu tidak ada tradisi tahlilan di dunia manapun selain Nusantara, itu nggak ada. Bahkan di tanah air Nabi aja nggak ada. Di Timur Tengah nggak ada. Tapi apakah dengan nggak adanya tahlilan di tanah air Nabi itu berarti itu nggak boleh? Oh tentu tidak. Kalau kita teliti, kalau kita amati dulu, apa sih isi tahlilan itu? Kan semuanya kalimat-kalimat thayyibah semua kan. Nah, jadi pinternya ulama Nusantara, hebatnya ulama kita itu, beliau-beliau berhasil merangkum ritual-ritual dalam agama Islam, yang mana rangkuman itu digunakan untuk mempermudah masyarakat awam yang pada waktu itu masih kenal Islamnya belum terlalu, itu menjadi mudah gitu. Nah, ketika bacaan-bacaan tahlil, bacaan tahmid, bacaan takbir, semuanya sudah dipadukan menjadi satu dan sudah dibaca beramai-ramai, itu namanya sudah dipakai. Kalau sekedar tahlil doang, la ilaha illallah, tapi kalau sudah dibaca beramai-ramai, dinamain tahlilan. Sebenarnya tahlilan ini nggak ada salahnya. Tahlilan itu produk budaya ulama Nusantara. Kenapa kok namanya tahlilan? Karena sudah dipakai. Saya ulangi lagi. Tahlil itu cuma la ilaha illallah. Tapi kalau sudah dibaca bareng-bareng itu jadi tahlilan. Contohnya begini. Kita kalau melihat sarung nih, sarung. Ini kalau belum dipakai seperti ini namanya sarung doang, betul? Tapi kalau sudah dipakai begini namanya sarungan, ditambahi an. Betul kan? Tahlilan pun begitu. Kalau cuma tahlil belum dipakai namanya tahlil. Cuma budaya Nusantara sudah ditambahi an, berarti sudah dipakai namanya tahlilan. Begitu. Kenapa orang banyak mempermasalahkan? Karena mereka nggak tahu apa itu tahlilan dari sudut pandang ulama Nusantara itu sendiri. Mungkin seperti itu. Oh, Masya Allah. Terima kasih Ustaz. Sama-sama.